Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Di kesempatan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak materi PPKMB, Pekan Pengenalan Kehidupan Kampus, yang bertema berbangsa, bernegara, dan bela negara bagi pemuda yang berlandaskan pada Pancasila. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Untak Banyuwangi tahun 2023 yang telah resmi dan dinyatakan sebagai mahasiswa di kampus Untak Banyuwangi. Ada beberapa hal mungkin yang harus saya sampaikan pada kesempatan hari ini, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bela negara bagi pemuda, khususnya yakni mahasiswa dan mahasiswa Untak Banyuwangi. Yang pertama mungkin kita harus pahami bersama bahwa soal kehidupan berbangsa dan bernegara ini merupakan suatu tatanan yang tentunya bisa dan wajib kita laksanakan selama kita hidup di tengah-tengah masyarakat maupun di kalangan akademik. Kemudian selain itu kita juga akan mengulas bagaimana itu soal bela negara yang berlandaskan kepada Pancasila. Mahasiswa baru dan seluruh yang menyimak, kita mulai pada wawasan soal kebangsaan dan bernegara. Kita coba mengacu kepada sebuah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni tentang RPJMN tahun 2005 sampai 2025, yang mana di sini menekankan kepada visi dan misi, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Sehingga pada poin berikutnya kita akan menyimak bagaimana masyarakat kita ini harus diupayakan dengan adanya pendidikan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru yang saya banggakan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan istilah-istilah wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah bagaimana kita dapat berdiri di tengah-tengah keberagaman suku dan agama yang ada di negara kita. Sehingga perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai, serta mampu menjalankan dan mengimplementasikan pola atau metode yang relevan dengan kehidupan kita sebagai insan yang hidup dan tentunya memiliki niatan untuk membangun bangsa ini. Kedua, kita juga harus fahami bahwa proses lahirnya sebuah wawasan kebangsaan, sebuah negara, khususnya Indonesia, itu tidak lepas dari hal-hal yang tentunya berasal dari faktor historis. Munculnya wawasan kebangsaan dan bernegara di Republik ini tidak lepas dari spirit atau motivasi para pendiri bangsa kita untuk bersama-sama lepas dari penjajahan bangsa kolonial, dan tentunya muncul berbagai gerakan-gerakan nasional yang akhirnya memunculkan jiwa kebangsaan, dan tentunya ini menjadi salah satu wujud dari adanya identitas nasional. Ada berbagai macam pergerakan nasional, mungkin mahasiswa baru sudah banyak memahami, mulai dari Budi Utomo, Syarikat Islam, ada organisasi Muhammadiyah, ada Jong Java, ada Yong Madura, ada Jong
Ujung Batak dan Nahdlatul Ulama, bahkan ya sebagai salah satu embrio munculnya partai politik ini dapat ditandai dengan adanya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang kelak di kemudian hari menjadi salah satu motor penggerak adanya faham kebangsaan dan bernegara. Kemudian kita juga perlu merefleksikan bagaimana untuk saat ini, ya, khususnya generasi muda, dapat mengimplementasikan dalam perwujudan bela negara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebut saja misalkan dalam peringatan Hari-Hari Besar Nasional, kita harus bisa terlibat dan aktif untuk bersama-sama menjalankan, memperingati, bahkan merefleksikan apa yang ada dalam momen tersebut. Mungkin baru bulan kemarin kita melaksanakan peringatan Hari Besar tanggal 17 Agustus 1945, kita sama-sama memperoleh kemerdekaan. Tentu momen itu menjadi salah satu wujud bela negara. Selain itu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu wujud lain dari bela negara itu adalah bagaimana kita mampu menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, serta etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sekalian, salah satu tantangan besar dari adanya kehidupan berbangsa dan bernegara ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor. Saya coba mengklasifikasikan dari berbagai literatur, ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Bahkan melalui TAP MPR yang ditetapkan pada tahun awal 2000 itu mengatakan ada beberapa hal tantangan internal yang harus kita hadapi dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama adalah masih lemahnya penghayatan dan pengamalan dari masing-masing agama, sehingga kita seringkali menyepelekan, seringkali mengesampingkan ajaran agama kita masing-masing. Bahkan kalau boleh saya katakan, problem terbesar bangsa ini saat ini adalah soal bagaimana saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Kemudian yang kedua, kita sering mengabaikan soal adanya fanatisme. Ini sangat miris sekali, seringkali kita temui di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan perlu saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa baru Untak Banyuwangi tahun 2023. Tahun depan, mungkin beberapa bulan lagi, kita akan didatangi oleh kontestasi politik yang sangat dinanti-nanti setiap 5 tahun sekali. Nah, ini jangan sampai fanatisme, kemudian ketertiban serta kerukunan ini bisa terabaikan, bisa teracuhkan hanya dengan momen politik per 5 tahun. Harapan saya fanatisme ini tidak sampai kepada sendi-sendi kehidupan kita. Selain itu juga ada SARA. Ya, ini juga penting, perlu kita tekankan. SARA saat ini ya ternyata tidak hanya di dunia nyata. Di aktivisme digital kita ini seringkali kita abaikan. Bahkan seringkali kita jumpai di beberapa sosial media, hujatan, kemudian etika bersosial media, komentar dan lain sebagainya itu sudah mengesampingkan yang namanya kemajemukan. Selain itu, saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, adanya minimnya keteladanan dari para tokoh bangsa kita. Ini mungkin yang harus kita cari, harus kita temukan. Dan yang terakhir, faktor internal yang sering kita hadapi adanya lemahnya penegakan hukum. Ini mungkin yang nanti menjadi tantangan besar bagi kehidupan kita. Selain faktor internal tadi juga ada faktor eksternal yang coba saya uraikan menjadi 2 hal. Yang pertama adanya pengaruh globalisasi dan kuatnya entitas global yang sedang kita hadapi saat ini. Memang perkembangan teknologi, kemajuan sebuah teknologi
perkembangan globalisasi tidak dapat kita tolak. Kalau kita tolak, kita anti kepada perkembangan teknologi, mungkin kita akan digilas oleh perkembangan teknologi itu. Tapi apa? Kita harus mampu menyeimbangkan, kita harus mampu memfilter. Bahkan jika dirasa perlu, kita harus mampu menunggangi globalisasi itu. Jangan sampai kita yang ditunggangi, jangan sampai kita yang diperalat oleh perkembangan global tadi itu. Kemudian selain itu ada beberapa tantangan penting yang harus kita selesaikan di Republik ini, yang mungkin masih relevan sebagai bentuk bela negara kita. Salah satunya adalah gerakan-gerakan separatis melawan negara. Ini yang mungkin sering kita temukan, munculnya gerakan-gerakan ekstremis, munculnya gerakan-gerakan yang ingin memecah belah. Ini yang harus kita hadapi saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, mahasiswa baru Untak Banyuwangi, faktor yang kedua dalam hal bela negara ini yang perlu kita resapi bersama, bahwa Republik ini memiliki tantangan soal pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi kita di tahun 2017, di tahun 2018 sampai tahun 2020 kemarin, kita masih menempati urutan hampir di angka 180. Ya. Artinya apa? Tingginya angka korupsi ini menyebabkan Republik ini tidak sehat. Makanya saya berharap kelak di kemudian hari Anda sebagai calon mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa baru dan calon pemimpin ke depannya mampu menyelesaikan soal korupsi ini. Karena saya sangat yakin Republik ini sangat membutuhkan Anda. Republik ini butuh sumbangsi pemikiran Anda soal pemberantasan korupsi. Yang ketiga, ini mungkin sangat dekat dengan kita, sering kita jumpai. Ini tantangan yang sangat luar biasa dalam hal bela negara. Apa itu? Di tahun 2019, menurut pendataan yang dilakukan oleh berbagai sumber, ada sekitar 3,6 juta orang ini terdeteksi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Nah, ini sangat miris sekali. Kenapa? Karena fenomena narkotika, penyalahgunaan narkotika itu mirip mungkin seperti fenomena gunung es yang kelihatan, yang muncul hanya bagian permukaannya saja. Tapi faktanya mungkin bisa lebih dari itu. Maka saudara-saudaraku sekalian, perlu saya ingatkan, tidak hanya di momentum ini, di momentum-momentum lain sering saya sampaikan bahwa mari kita jaga keluarga terdekat kita. Jangan sampai menjadi pelaku, menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. Kenapa? Karena sekali terjangkit soal narkotika, ini saya yakin akan sulit untuk lepas. Bahkan salah satu negara yang saat ini sedang memimpin begitu ya perekonomian dunia, negara Cina, ini pernah menjadi negara yang akut dalam penyalahgunaan narkotika. Bahkan dulu pernah ada perang candu di Cina, ya. Ini juga sama, ya. Tujuannya adalah untuk membunuh karakter, ya, menghancurkan generasi mudanya dengan penyalahgunaan narkotika tadi itu. Makanya perlu saya ingatkan kembali, berulang-ulang saya ingatkan, mari kita jaga keluarga terdekat kita dari penyalahgunaan narkotika. Dan yang terakhir, ini yang perlu saya sampaikan, soal melemahnya identitas nasional kita, minimnya tokoh panutan kita yang kemudian dimanfaatkan, digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang menginginkan adanya disintegrasi bangsa. Sehingga yang terjadi adalah kita mengalami krisis identitas. Kita lupa bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa ketimuran, bangsa yang menjunjung tinggi etika, moral, sopan santun, dan tentunya sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan para The Founding Fathers kita. Ada beberapa cara yang mungkin dapat kita lakukan untuk serius dalam
melakukan bela negara. Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah melalui revolusi mental. Ada dua tokoh bangsa kita yang sangat merekomendasikan adanya revolusi mental, yakni Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Presiden Joko Widodo yang saat ini tentunya masih menjabat sebagai presiden yang merekomendasikan, yang menyarankan adanya revolusi mental. Strategi ini, metode ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, melalui sosialisasi, melalui penguatan kurikulum, melalui seminar-seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Selain dengan revolusi mental, pemerintah melalui beberapa ketetapan, beberapa keputusan sudah menanggulangi adanya disintegrasi bangsa. Di antaranya adalah dengan mewajibkan 4 mata kuliah yang disebut dengan MKWK, mata kuliah wajib untuk perguruan tinggi. Jadi untuk mahasiswa baru nantinya akan menerima 4 mata kuliah wajib. 1 adalah mata kuliah pendidikan Pancasila, 2 pendidikan kewarganegaraan, 3 bahasa Indonesia, 4 pendidikan agama. Keempat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa di Indonesia sebagai perwujudan dari menanggulangi disintegrasi bangsa. Namun perlu diketahui bersama oleh mahasiswa baru Untak Banyuwangi tahun 2023, kita sebagai salah satu kampus yang ada di Banyuwangi memiliki mata kuliah penciri. Karena kita dikenal sebagai kampus merah putih, kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, kita punya mata kuliah penciri. Saya ulang, kita memiliki mata kuliah penciri, yakni kajian pemikiran kebangsaan Indonesia. Ini adalah mata kuliah yang mencirikan Untak Banyuwangi sebagai kampus nasionalis, sebagai kampus merah putih, kampus yang menjunjung nilai wawasan kebangsaan. Sehingga bagi mahasiswa baru, khususnya Untak Banyuwangi juga nanti akan menempuh mata kuliah ini. Kiranya hal itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang tidak berkenan atau ada hal yang kemudian keliru disampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Namo Buddhaya. Merdeka.